Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Fitriana dari SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Coaching adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee, di mana kedudukannya setara. Coaching dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati secara bersama. Berikut ini video tentang proses coaching di mana si coachee mengalami kebingungan karena adanya kegiatan akreditasi sekolah. Baik, mari kita simak. Assalamualaikum Bu Pin. Waalaikumsalam, Mas Bu Yati. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Ya nggak apa-apa nih, ini juga lagi waktu senggang. Oke, apa nih? Terima kasih Bu ya atas waktunya hari ini. Saya gini Bu, saya ingin berdiskusi nih sedikit dengan Ibu. Oh iya boleh, yuk diskusi tentang apa coba? Begini Bu, saya ada permasalahan ini, kebetulan minggu depan itu sekolah saya akan melakukan penilaian akreditasi nih Bu. Nah di sekolah itu saya ditunjuk untuk sebelum melakukan supervisi kelas, jadi yang akan dinilai langsung oleh pihak asesor. Nah ini yang membuat saya ada rasa kekhawatiran nih Bu, tidak bisa menampilkan yang terbaik. Baik, Ibu kenapa merasa khawatir nih untuk menghadapi supervisi tersebut? Nah ya, itu tadi sih saya tuh merasa khawatir tidak bisa memberikan yang terbaik nanti nih, takutnya nih apalagi penilaian sekolah ya, kalau masih supervisi biasa sih masih enjoy, tapi ini untuk sekolah jadi saya memiliki rasanya ada beban gitu Bu, aku tidak bisa memberikan yang terbaik. Jadi tidak bisa memberikan yang terbaik. Menurut Ibu cara mengajar yang baik itu seperti apa? Cara mengajar yang baik itu seperti apa ya, dimana kelas itu jadi menyenangkan, kemudian semua peserta didiknya itu menjadi aktif, kemudian juga dimana apa yang saya sampaikan itu peserta didik saya nanti dapat memahaminya dengan baik. Baik, kalau begitu menurut Bu Yanti bagaimana sih gambaran kelas yang aktif itu? Kelas yang aktif itu dimana semua peserta didiknya itu nanti ikut berperan aktif nih Bu ya. Tidak ada yang diam, maksudnya tidak ada yang hanya mendengarkan, tapi mereka tuh berpartisipasi semuanya aktif, jadi sehingga kelas itu jadi hidup. Jadi Ibu ingin peserta didik itu nantinya aktif dan kelas itu akan hidup sehingga pembelajaran akan mudah untuk dipahami sama mereka. Nah, supaya peserta didik Ibu itu bisa termotivasi dan aktif, menurut Ibu kira-kira apa yang terjadi? Yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin di awal pembelajaran saya akan menerapkan suatu permainan ya berupa ice breaking, dimana itu nanti bisa memicu motivasi peserta didik saya kali ya, sehingga mereka merasa bersemangat gitu. Dan saya juga akan mempersiapkan kondisi kelas saya seperti itu untuk peserta didik saya supaya mereka siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya bagus sekali tuh Bu, ice breaking ya, jadi peserta didik kita semangatnya bisa muncul. Setelah melakukan ice breaking dan memastikan semua peserta didik siap, kira-kira apa lagi nih yang akan dilakukan? Mungkin saya perlu sebuah perencanaan Bu ya, yaitu merencanakan pembelajaran yang baik di dalam kelas ya. Mungkin saya juga bisa melakukan pembuatan RPP kali ya. Ya, jadi Ibu akan melakukan ice breaking di awal pembelajaran dan menuangkan semua itu dalam rencana pembelajaran RPP ya. Apakah Ibu mengalami kendala nih dalam perencanaan yang sudah kita bicarakan tadi? Iya sih Bu, saya masih merasa bingung nih untuk memilih strategi apa nih yang cocok untuk membangkitkan motivasi peserta didik itu, sehingga nanti kelas saya bisa jadi menyenangkan. Jadi Ibu bingung nih memilih strategi yang tepat saat penilaian untuk supervisi nanti. Jadi kira-kira nih Bu, kan banyak nih strategi yang kita punya nih dalam pembelajaran. Kira-kira tadi kita strategi apa yang paling tepat untuk kelas Ibu nantinya nih dengan karakteristik peserta didiknya supaya siswa tersebut
lebih aktif dan termotivasi? Saya sih punya rencana menggunakan strategi itu discover learning Bu ya, dimana di dalam pembelajarannya nanti itu saya akan melakukan diskusi, kemudian saya juga akan melakukan tanya jawab dan juga menerapkan suatu praktikum gitu. Nah, jadi siswa saya nanti semuanya bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dan juga saya berencana sih untuk memasukkan atau menambahkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Wah, sangat bagus itu Bu. Perencanaan pembelajaran seperti itu, kira-kira kapan nih bisa Ibu memulainya? Karena waktu akreditasi itu sebentar lagi dan minggu depan, berarti saya mungkin harus memulainya nanti malam Bu ya. Saya harus membuat sebuah perencanaan itu. Oh, jadi secepatnya Bu ya. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan dan perencanaannya nanti? Saya pikir yang bisa membantu saya adalah teman sejawat saya ya, yang sama-sama Bu Jessica, yang bisa membantu saya untuk membuat perencanaan itu. Itu ada sih teman saya bernama Bu Camelia. Saya akan minta bantuan dia. Oke, kalau gitu kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan nih dari diskusi kita pada pagi hari ini? Saya bisa menyimpulkan bahwa saya ini sudah jelas nih tujuan saya ini apa. Terima kasih Ibu ya. Dari pertemuan kita hari ini saya merasa sedikit lega, tahu nih apa yang saya akan lakukan. Jadi nanti malam saya akan berusaha untuk membuat perencanaan itu, dan juga saya akan menyiapkan semua yang saya butuhkan baik dari bahan ajar dan RPP-nya nanti. Saya berharap sih dengan pertemuan kita hari ini, maksudnya nanti saya bisa melakukan yang terbaik. Amin deh, mudah-mudahan bisa ya Bu ya, nggak ada khawatir lagi, kemudian bisa melakukan perencanaan dan nanti aksinya di kelas itu akan baik. Mudah-mudahan Bu ya, kita sama-sama berusaha. Baik, tapi saya juga menunggu nih kabar berikutnya setelah dilakukannya penilaian nanti, bisa nanti berbagi cerita. Ya siap Ibu, nanti saya akan kabar kembali ketika saya sudah melakukan aksinya di kelas nanti ya. Dan saya sangat berharap sekali semoga saya bisa melakukan yang terbaik. Amin. Baik Ibu Pit, saya rasa mungkin waktu kita sudah ini ya, karena bel sudah berbunyi waktu masuk kelas. Terima kasih banyak Bu Pit atas waktunya hari ini dan benar-benar sungguh sangat membantu saya. Ya, sama-sama Bu Yati, sukses ya. Terima kasih. Saya izin Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proses coaching sangat baik untuk diterapkan di dunia pendidikan. Di antara beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh guru ataupun juga peserta didik adalah mereka yang mengalami ataupun juga melaksanakan proses coaching bisa menggali potensi diri mereka. Selanjutnya juga bisa menemukan solusi dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Dan satu lagi yang sangat penting adalah mereka bisa mengembangkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan berdasarkan berbagi ilmu dengan coachnya. Demikianlah proses coaching pada kali ini. Semoga kita dapat mengembangkannya dalam proses pembelajaran di kelas bersama peserta didik.